Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali teman-teman. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang materi perencanaan sumber daya manusia. Pada kali ini kita akan membahas penyelesaian kasus 2 pada buku praktikum manajemen 2 ya. Oke. Kasus 2 yaitu mempersiapkan manajemen sumber daya manusia pada perubahan bentuk organisasi Puskesmas. Oke, pada buku itu terdapat 2 pertanyaan ya. Yang pertama, menurut saudara, masalah praktik MSDM apa saja yang dihadapi Puskesmas berstatus BLUD saat ini? Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu solusi apa yang dapat Anda tawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut? Nah, di sini kalau tidak salah di lembar jawab itu ada disediakan 5 ya. Jadi ada kurang lebih 5 kasus atau 5 masalah dan bagaimana solusinya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada masalah 1, yaitu masalah pertama yaitu kurangnya keahlian atau keterampilan sumber daya manusia dalam bidang administrasi dan keuangan sehingga menyebabkan pengelolaan dan pembukuan laporan tidak terselesaikan. Lalu solusinya, merekrut karyawan baru yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidang administrasi dan keuangan agar dapat menyelesaikan tanggung jawab organisasi Puskesmas kepada pemerintah. Lalu kita masuk ke masalah kedua ya. Masalah kedua yaitu kurang tepatnya penempatan pekerja sumber daya manusia dengan keahlian yang dimiliki, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara keahlian dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Lalu solusinya adalah mengadakan identifikasi keahlian pada semua karyawan, guna mengetahui keterampilan yang dimiliki setiap karyawan. Masalah ketiga, yaitu kurangnya pelatihan kepada karyawan terhadap tugas dan tanggung jawab, sehingga tugas tidak selesai dengan maksimal. Solusinya yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan sesuai dengan keahliannya, agar dapat menjalankan tugasnya dengan hasil yang maksimal. Oke, masalah keempat, yaitu kurangnya keadilan dan keefektivitas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Solusinya yaitu seharusnya setiap karyawan diberikan tugas dan tanggung jawab yang merata, sesuai dengan keahliannya, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia dan semua pekerjaan dapat terselesaikan. Oke, kita masuk ke masalah yang terakhir ya, masalah kelima, yaitu ketidaksesuaian pemberian insentif berdasarkan pada pelayanan. Tidak ada tata tertib pelayanan sehingga perencanaan atau tujuan dari pelayanan itu sendiri tidak dapat dipercaya dengan baik. Solusinya, seharusnya pemberian insentif berdasarkan ketertiban dari karyawan. Nah, itu tadi ada 5 masalah ya. Oke, setelah kita belajar mengenai 5 masalah tadi ya yang ada ya. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu ada job analysis. Nah, job analysis atau analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Lalu ada job description, yaitu sebuah tulisan mengenai rangkuman tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan di posisi tertentu. Lalu ada job specification, yaitu persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan, agar ia dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada rekrutmen, yaitu usaha untuk menarik sumber daya manusia. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan untuk mengembangkan skill dari setiap sumber daya manusia. Yang keempat ada penempatan jabatan. Yang kelima ada penilaian kerja, lalu keenam ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, dari kesimpulan tadi kita belajar mengenai dasar-dasar dari sumber daya manusia. Nah, tadi ya teman-teman, kita sudah belajar tentang materi perencanaan sumber daya manusia, lalu juga sudah belajar tentang penyelesaian kasusnya. Demikian
yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.